Saya sempat menjadi santri, kemudian saya kuliah di Jakarta, kemudian saya sempat belajar sejarah Islam di Amerika, dan kemudian saya kembali ke Indonesia tahun 2005. Bapak Ibu sekalian, karena ini ada ibu-ibu, biar saya ngurusin ibu-ibu dulu ini. Ibu-ibu sekalian, di Islam hari ini krisis ahli fikih perempuan. Ahli fikih perempuan ini kita hampir tidak punya sama sekali. Jadi ibu-ibu ya, hari ini hukum fikih yang mengikat ibu-ibu itu semua dirembukkan oleh laki-laki, didiskusikan oleh laki-laki, diputuskan oleh laki-laki, dan dipaksa untuk dipakai oleh kalangan laki-laki. Ini tolong disadari. Jadi jangan mau ibu-ibu sekalian jadi korban buaya-buaya darat itu. Ini memang menjadi satu kewajiban kita semua, kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu, supaya mendorong anak-anak kita yang perempuan untuk menjadi ahli fikih hukum agama dari kalangan perempuan. Supaya apa? Supaya hukum-hukum fikih di dalam Islam itu ada yang mewakili kepentingannya perempuan. Ada satu keresahan itu, agak tinggi cerita saya ini, tapi tolong dimaknai secara bijak. Ada salah satu yang menurut saya satu-satunya, seorang penghafal Quran 30 juz, dia guru besar di Columbia University di Amerika, dia seorang Libanon, namanya Profesor Dr. Azizatul Hibri. Dia adalah satu-satunya ahli fikih perempuan yang ada di dunia ini, yang menguasai tafsir Al-Quran, sekaligus dia menjadi mufassir paling top di kalangan perempuan. Dia menjadi seorang akademisi dan menjadi pembicara dari seluruh universitas terkemuka di dunia yang mewakili kalangan perempuan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ada 38 yang saya tahu kitab namanya Adabul Mar'ah yang mengatur tentang adab kepada kalangan perempuan. Ini semua penulisnya laki-laki, Bu. Coba bayangkan itu. Yang menulis kitab tentang adabnya perempuan, yang nulis laki-laki semua. Ada 38, judulnya sama. Penulisnya berbeda dan semuanya perempuan. Basul Masailnya NU membahas tentang tata cara perilaku dan tata kelola perempuan. Itu yang ngebahas itu laki-laki semua. Sementara menjadi perempuan atau laki-laki, ini kan bukan kehendak kita, ini kehendaknya Allah. Allah memberi ruang yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk setara. Meskipun ibu-ibu harus paham, menjadi seorang perempuan auratnya dibatasi, tapi dalam hak sosial, hak politik, hak ekonomi, semuanya punya kesempatan yang sama. Semua manusia, laki-laki atau perempuan, dilahirkan dengan harga diri yang sama. Tolong dicatat ini. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau punya anak perempuan, meskipun saya sendiri tidak berhasil mencetak anak saya menjadi ahli fikih perempuan, tapi sepanjang anak saya mau sekolah, saya dorong terus. Anak saya perempuan, Bu, pakai hijab, sama sekarang sedang ngambil S2 marketing di Skotlandia. Saya dorong kemanapun dia mau, karena ilmu itu penting bagi kalangan perempuan. Kalau perempuan itu telat dalam ilmu pengetahuan, maka seterusnya akan dibodoh-bodohi oleh kalangan buaya-buaya darat ini. Buaya daratnya ke sini. Nah, ini menjadi penting, karena ini tolong dicatat juga. Ini perempuan dulu saya urusin, Bapak Ibu sekalian. Angka orang yang tidak percaya adanya Allah itu paling tinggi di Saudi, di Arab Saudi. 5 dari 300 orang Saudi mengaku tidak percaya kepada Rasulullah dan tidak percaya adanya Allah. Kok bisa? Saudi loh. Kenapa itu?
Karena di Saudi ajaran Wahabi itu, dakwah An-Najdiyah itu sangat mengekang perempuan, Bu. Jangankan dalam kehidupan sehari-hari, sampai parkir pun perempuan dan laki-laki itu harus terpisah. Parkir, sekolah mereka harus dipisah, ke mall harus dipisah, mantenan harus dipisah. Sehingga akhirnya apa? Perempuan di Saudi itu memberontak. Loh, saya menjadi perempuan ini kan bukan kehendak saya, tapi kok Allah tidak adil kepada kalangan perempuan. Maka Saudi akhirnya melahirkan perempuan-perempuan yang tidak percaya kepada Islam, tidak percaya kepada tuntunan Rasulullah, dan tidak percaya dengan adanya Allah. Namanya Rana Ahmad, ada Dina Ali Sahnun, ada Rahaf Al-Kunun, ada Ajla, ada Aiwa. Ini adalah orang-orang Saudi, perempuan yang akhirnya kabur dari Saudi karena tidak percaya Allah. Di Saudi itu dipenggal kepalanya. Yang menjadi korban dari fikih-fikih yang terlalu menindas kepada kalangan perempuan ini, akhirnya mereka memberontak dengan tidak percaya kepada Allah. Nah, ini penting, Bu. Kita kan punya cita-cita yang sama, Bu. Kalau pengen, kalau bisa ini satu Bandung ini berada di surga yang sama. Kalau ada kalau ada satu orang yang ateis, kan kita tidak ikhlas juga, Bu. Kita ketawa ketiwi di sorga, terus ada yang gelepar-gelepar di neraka, kan nggak enak juga ngelihatnya. Nah, kita inginnya punya cita-cita yang sama, satu keluarga besar, satu anak keturunan kita semuanya itu akan masuk sorga. Jangan sampai ada yang ateis, jangan sampai ada yang tidak percaya kepada Allah. Ini adik-adik sekalian,